Bisa saja bentuk harassment-nya itu dari HP gitu, dari WhatsApp, dari media sosial gitu ya. Tapi sudah ada konten-konten yang bersifat seksual. Halo listener, Welcome to Podcast Rat, pojok aksi kritis yang asik dan bermanfaat. Tentu saja bersama kami, Kastrat. Nah, ada peribahasa nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang nih, Benar No. banget. Nah, gimana kalau misalnya kita kenalan dulu nih sama listener kita yang ada di rumah? Oke, halo semuanya, perkenalin nama aku Muhammad Ibnu Seda, bisa dipanggil Ibnu. Dan rekan aku, Dia di Rota Silampari Putri atau bisa dipanggil Tata. nah hari ini tuh kita bakal bahas ya. Podcast Rat kali ini kita akan membawa tema atau pembahasan yang pastinya nggak kalah menarik nih. Jadi tema kita kali ini tuh akan mengangkat sebuah isu ataupun fenomena yang lagi marak di Indonesia akhir-akhir ini, Tak. Kalau Tata sendiri tahu nggak apa? Kebetulan nih karena Tata tuh orang yang up to date dan tahu apa yang terjadi di dunia Mantap. saat ini. Kayaknya Tata tahu deh apa yang dibawa di podcast Kastrat hari ini. Apa tuh? Jangan-jangan halnya berbau pelecehan seksual bukan? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Satu. Iya, Aduh. bener banget toh. Jadi ya kita tahu ya pelecehan seksual tuh akhirnya tuh lagi marak banget di Indonesia kan. Apalagi beberapa waktu lalu tuh kasusnya tuh nggak cuma 1-2 gitu, tapi bahkan di seluruh penjuru itu Indonesia ada gitu. Nah di sini kita tuh pengen ngasih edukasi serta wawasan Tak untuk masyarakat Indonesia ya, para listener sekalian tentang pelecehan seksual ini gitu. Aku setuju banget sih sama pendapatnya kamu, No. Apalagi pelecehan seksual itu ternyata nggak memandang gender, bahkan nggak memandang usia, No. Nah, bener banget. Tapi kayaknya kalau kita mau diskusi nih, kan nggak asik nih kalau cuma diskusi berdua. Iya dong. Nggak asik kan? Nah benar banget Tak. Maka dari itu kami sudah menghadirkan pembicara paling keren banget Tak. Pembicara atau narasumber kita yang paling keren banget. Ya, yang pastinya ini tuh bisa memberikan edukasi, wawasan, serta membuat podcast Rat kita ini lebih bermanfaat Tak. Waduh, iya dong, bagus dong kalau gitu, No. Nah, Bener tanpa banget. berlama-lama, gimana kalau kita langsung sambut aja narasumber kita pada hari ini? Iya, boleh Assalamualaikum, Dokter Dias. Waalaikumsalam. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi Dokter Dias ini listener adalah dokter spesialis kejiwaan yang mana nih bisa matching banget sama tema kita pada hari ini Tak, yaitu pelecehan seksual kan. Karena kita tahu mungkin pelecehan seksual itu bisa jadi naluri ya atau gimana kan kita nggak tahu kan. Makanya kita akan bener bahas banget di ya. sini. Oke deh, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, terus pasti listeners yang udah di rumah tuh udah tertarik banget nih, pengen Pasti tahu dong. sama topik yang kita bawa nih. Gimana kalau kita langsung tanya aja ke Dokter Dias tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah kita siapin? Silakan. Oke. Terima kasih dokter. Oke, mungkin langsung aja ya dok Boleh, ya. boleh. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aku yang pertama dok. Pelecehan seksual itu sebenarnya banyak banget dok ya. Ada pandangan orang tuh masing-masing nih dok. Tapi kalau misal dari pandangan dokter sendiri, pelecehan seksual dan sekiranya dokter itu bisa tahu pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual tuh gimana sih dok? Pertama-tama kalau kita ngomong soal pelecehan secara umum ya, Iya. pelecehan seksual termasuk diantaranya itu subjektivitas akan masuk dalam setiap pendapat tersebut ya. Jadi kita perlu bijak dalam menyikapi pandangan masing-masing orang, masing-masing pihak. Boleh jadi dalam menurut satu pihak itu merupakan suatu bentuk pelecehan, bagi pihak yang berbeda itu bukan. Nah, masyarakat kita yang seperti apa? Mungkin untuk hal ini kita perlu tanya juga pada masyarakat, seperti apa sih bentuk pelecehan seksual itu? Apakah seorang paman yang memangku keponakannya itu termasuk pelecehan? Nggak tahu kita. Tiap orang punya kriterianya masing-masing, dan kriteria itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari kita semua gitu, baik itu budaya, adat istiadat, pendidikan, agama, semuanya akan berkontribusi terhadap pandangan kita itu. Kalau saya praktisi kesehatan mental, jadi yang penting di sini adalah bagaimana status mental seseorang terhadap perilaku tersebut, ya. Nah, untuk hal ini juga berarti kita perlu mengevaluasi lebih dalam dinamika dua orang, bukan hanya secara umum gitu. Sekali lagi dengan mempertimbangkan semua latar belakang tadi. Dan biasanya pelecehan itu dalam bentuk apapun itu akan memberi pengaruh yang negatif. Artinya kalau sudah ada pengaruh negatif terhadap mental seseorang, kemungkinan itu adalah pelecehan. Oh gitu. Jadi tuh intinya tuh sebenarnya tuh punya persepsi masing-masing ya. Tapi ya seperti yang dokter jelasan tadi, kalau misalnya ada pengaruh negatif itu bisa jadi itu pelecehan gitu kan. Tak? Betul. Bisa saja orang merasa nggak enak, nggak nyaman.
ketidaknyaman untuk mengatakan tidak, itu termasuk mungkin sudah ada bibit-bibit ke arah situ. Oh iya, soalnya kan orang beda-beda dok ya. Ada yang Betul. kayak misalnya dirangkul itu biasa aja kan. Betul. Ada yang dirangkul kayak dia nggak nyaman gitu kan, bisa jadi. Berarti itu tuh berbeda sesuai pandangan kita masing-masing ya, Bener benar. banget. Nah kan dokter tadi membahas tentang misalnya kan seorang paman yang memangku keponakannya tuh, apakah bisa disebut pelecehan seksual gitu kan dok ya? Nah Tata penasaran dok, mungkin yang listeners di rumah juga penasaran nih, sebenarnya gimana sih, apa aja sih bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri dok? Dan mungkin contoh-contohnya dok. Oke, kategorinya banyak sih ya sebetulnya ya. Iya, bener. Jadi setiap orang akan punya kategori masing-masing. Tetapi secara umum pelecehan itu tuh bisa berbentuk verbal, bisa berbentuk fisik. Kalau sudah ada muatan seksual, maka itu sudah masuk mengarah ke pelecehan seksual sebetulnya. Bisa saja bentuk harassment-nya itu dari HP gitu, dari WhatsApp, dari media sosial gitu ya. Tetapi sudah ada konten-konten yang bersifat seksual. Sehingga itu sudah bisa saja kita kategorikan pelecehan seksual sebetulnya. Kita pernah dengar kali ya kasus-kasus selebriti atau apa, itu yang dari fisik, verbal sampai ke yang sifatnya tidak langsung atau melalui dunia maya pun ada. Itu soal yang paman memangku anak keponakannya itu pun sekali lagi kadang-kadang kita tidak bisa semudah itu mengatakan boleh atau tidak boleh. Sekali lagi saya ingin sekali menekankan bahwa antara background dengan keluaran atau pendapat dari seseorang itu sangat terkait gitu. Bisa saja itu hal yang lumrah di keluarga tersebut dan tidak ada masalah. Jangan sampai nanti, saya khawatirnya gini ya, jangan sampai nanti setiap keponakan jadi nggak boleh dipangku oleh pamannya, seolah gitu. Jadi mohon dengan bijak kita menentukannya. Iya benar banget. Ya, intinya kita harus menyikapi dengan bijak dok ya, Benar dari sekali. bentuk-bentuk itu ya. Oke nih dok, kalau misal kita dari pelaku dan korban sendiri nih, dok, pasti ada kan setiap apa yang kita perbuat itu pasti ada balasannya atau akibatnya kan gitu dok, bener banget kan. Nah kalau misalnya efek berkepanjangan nih dari pelaku ataupun korban, atau bahasa ini itu domino efeknya gitu dok, dari pelecehan seksual itu sendiri apa dok? Yang kita khawatirkan memang sebagian besar adalah korbannya. Korban dari pelecehan seksual itu tadi sudah saya bilang, kalau jelas itu adalah sebuah pelecehan, tentu itu akan memberikan pengaruh negatif terhadap status mentalnya. Status mentalnya itu kita lihat usianya juga. Kalau usianya masih di dalam perkembangan, tentu arah perkembangannya dikhawatirkan akan keluar dari yang sewajarnya atau potensi yang sebaik yang bisa diarahi gitu. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau mau disebut domino effect, mungkin itu salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga. Tetapi bukan berarti bagi orang yang sudah dewasa, yang katanya udah selesai tuh 18 tahun ke atas gitu ya, secara hukum udah dewasa, bukan berarti nggak ada efek juga. Ya, rasa yang rendah diri, kurang percaya diri, apalagi kalau misalnya dia mendapatkan perlakuan yang tidak suportif dari lingkungannya, itu pengaruhnya luar biasa. Bukan hanya ke kesehatan mental, ya kesehatan mental sendiri sudah luas, termasuk di situ pekerjaannya, termasuk di situ pendidikannya, termasuk di situ rumah tangga. Kalau dia belum berumah tangga, bagaimana kehidupan romantiknya nanti? Itu juga akan terpengaruh, dikhawatirkan. Berarti itu bakal berpengaruh ke kehidupannya yang lain. Iya, gitu listener. kan. Jadi kalian harus aware banget sama orang-orang sekitar kalian gitu ya. Jangan sampai kalian tuh jadi yang lingkungan nggak suportif gitu kan. Karena kita nggak tahu sebenarnya orang-orang sekitar kita tuh apakah dia mengalami hal buruk atau mungkin pelecehan seksual gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang dijelaskan dokter Dias tadi gitu, tak. Nah, mungkin nih dok, kan pada beberapa kasus nih, nah itu tuh ada korban mungkin yang takut untuk melapor nih dok, dan mereka tuh baru mau terpancing untuk melapor ketika ada orang lain yang melapor. Nah itu tuh kira-kira kenapa ya dok? Apakah ada karena mereka malu atau gimana itu dok? Oke, kita perlu, saya perlu menyebutkan hal ini. Jadi pelaku pelecehan seksual itu sepertinya punya kepintarannya sendiri dalam memilih korban gitu. Mereka memilih korban-korban yang memang rentan dan cenderung bisa dikatakan risikonya rendah lah untuk mengadu. Jadi dari situ saja kita juga perlu memahami dari segi korban sendiri. Memang pada dasarnya biasanya dipilih adalah orang yang pemalu, orang yang tidak biasa menyatakan pendapatnya dengan terus terang pada orang lain, apalagi kalau itu ternyata menyangkut menyangkut orang lain lagi gitu ya, pelaku dalam hal ini pelakunya gitu. Jadi untuk hal ini kita perlu waspada juga sebetulnya. Apa saja sih sebetulnya yang perlu kita perhatikan dari orang lain? Setiap orang punya kriteria beda-beda. Apa kriteria orang yang baik, apa kriteria orang yang kurang gitu ya. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu perlu kita
pahami lagi lebih dalam sebetulnya makna dari relasi sosial. Aduh, bahaya banget sih kalau misalnya kita tuh jadi nggak bisa mengungkapkan apa bahaya yang kita banget, Dok, ya, rasain pasti ya, gitu. Dok, ya. Betul. Kalau memang ternyata orangnya tidak vokal dalam menyuarakan pendapatnya, itu sudah berkontribusi kenapa orang tidak berbicara. Tetapi banyak hal lain sebetulnya juga ya, budaya kita yang tidak, memang kita cenderung bukan orang yang mengadukan segala sesuatu kan ya. Itu adalah hal yang bagus. Sampai derajat tertentu itu perlu dipertahankan. Kita juga budaya kita juga mengedepankan prasangka yang baik gitu ya. Itu juga adalah hal yang bagus. Tetapi sekali lagi sampai derajat tertentu, kalau orang medis bilang dosis tertentu gitu ya, jangan overdosis. Percaya sama orang lain itu jangan overdosis, tidak bagus juga gitu ya. Menjaga harkat martabat orang lain juga ada dosisnya gitu. Jangan sampai diri kita yang menjadi korban dan tidak mendapatkan pembelaan gitu. Dan itu sebenarnya bukan cuma di masyarakat kita deh kayaknya. Di luar, sebelum ada gerakan Me Too, kalau masih ingat, itu terjadi setelah satu kasus, baru yang dulu-dulunya ngomong gitu. Baru Jadi terungkap gitu. Iya. Kayak Bukan mereka nunggu eksklusif dulu kita gitu kok. ya. Nunggu yang berani dulu baru mereka juga Betul, berani. padahal gitu. itu adalah rombongan orang-orang yang terpandang yang kita pikir bisa menyuarakan pendapat, ternyata enggak juga. Iya, benar banget sih. Ya bener nih, Dok. Terus ada nih, Dok. Kan kadang tuh kita tuh kan ada orang nih bisa bercanda sama kita. Nah, kadang orang itu tuh kita nggak tahu itu tuh udah sebuah batasan pelecehan seksual apa enggak gitu loh, Dok. Kadang orang entah korban atau pelakunya. Nah, gimana sih, Dok, korban tuh bisa tahu atau kita gitu atau siapa aja bisa tahu kalau dia tuh lagi dilecehkan gitu, Dok? Di sini pentingnya norma sosial. Ya, norma sosial, kesepakatan secara sosial. Baik itu sifatnya non formal, apalagi kalau dibuat secara formal. Kan kadang-kadang ada aturan dan tata etika gitu ya. Kalau gini jangan begitu, kalau mau melakukan ini jangan begini gitu ya. Itu ada aturan yang tertulis, tetapi juga norma sosial. Norma sosial itu banyak sumber, mulai dari pergaulan, latar seperti tadi ya, latar belakang yang lain. Termasuk di situ adalah ada istiadat, agama, sosial, budaya. Itu sebaiknya disepakati bersama dulu. Memang ini yang menjadi tantangan kita. Ketika kita baru masuk di lingkungan baru, kita belum kenal kan ya. Norma sosialnya bagaimana sih? Di sini boleh nggak ngomong kayak gini? Boleh nggak duduk kayak gini gitu ya? Nah, di situ adalah pentingnya kenapa kalau dalam mahasiswa baru tuh ada pengenalan kampus gitu ya. Kalau orang yang masuk ke pekerjaan ada semacam pengenalan juga, orientasi, bahkan ada yang sampai semacam apa ya, diklat gitu lah. Nah, hal-hal seperti itu yang akan membantu kita memikirkan, oh ternyata ini nggak boleh di sini. Ya, dan yang namanya norma itu memang tentu akan menjadi subject of update ya. Jadi memang norma itu bisa jadi diupdate. Yang tadinya nggak apa-apa ternyata nggak apa-apa gitu. Yang tadinya boleh ternyata merugikan gitu. Yang tadinya kita kira biasa aja ternyata efeknya berat gitu. Iya. Berarti bisa nggak, Dok, dibilang seperti ini? Kalau misalnya buat menentukan batas perilaku wajar yang mengarah ke pelecehan seksual itu tuh berarti harus melihat norma yang berlaku di suatu tempat itu ya, Dok? Betul, norma yang berlaku di suatu tempat itu. Iya, Oh ya, kebenaran saya juga pengen ngomong nih, tadi sudah sempat diomongkan. Bagaimanapun kita orang medis juga akan membahas aspek itu ya, Dek ya. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika norma sosial yang menyatakan sepertinya nggak ada masalah di norma sosial, tetapi yang bersangkutan ternyata mengalami dampak psikologis yang tidak nyaman gitu ya, dia menjadi kurang percaya diri, itu mungkin adalah waktu-waktu ketika kita perlu kompromi, waktu-waktu ketika kita perlu memikirkan ulang, betulkah kita sudah melindungi semua orang dengan aturan yang kita sepakati tadi, gitu ya. Oh iya, jadi intinya tuh norma sosial tuh penting banget, Dok ya, di pelajaran kayak gini. Betul. Apalagi jadi kira jadi ospek tuh bahkan atau pengenalan kampus itu salah satunya mengenalkan norma juga, Dok ya. Ternyata Efeknya normanya besar bukan juga. cuma diumumkan kan, tapi juga dipraktekkan pada saat suasana gitu ya. pengenalan kampus itu. Jadi memang penting banget ya pengenalan kampus itu ya. Oke, Dok. Kalau misalnya dari pelaku sendiri, Dok, kadang tuh ada pelaku yang malah nyalain korbannya gitu. Kalau bahasanya itu gaslighting ya, biasanya gitu kan. Ya, atau kan pelaku tuh lebih manipulatif gitu, Dok. Nah, itu tanggapan dokter tuh gimana sih, Dok? Ya, itu jenis pelaku yang klasik ya, yang manipulatif, yang bisa mengenal korbannya ini adalah orang yang tidak vokal gitu. Tentu ketika dia sudah tahu dia berhadapan dengan orang yang tidak membantah. Tentu dia tahu bahwa orang ini kalau disalahkan juga nggak membantah.
Iya, itu kan salah satu bentuk upaya dia untuk mengalihkan isu, bisa dikatakan kayak gitu, sehingga seolah-olah dia yang terpancing, orang lain yang memancing. Padahal kita sama-sama tahu siapa yang rugi. Ya, siapa yang rugi secara mental, secara reputasi. Kalau memang terlalu jauh pelecehan itu, ya masa depannya akan rusak gitu. Siapa yang rugi di situ sebetulnya? Makanya tadi udah disinggung juga. Jadi pelaku tuh selektif ya, pinternya korban gitu kayak. Iya, saya bilang tadi yang klasik. Klasik banget. Jadi listener hati-hati ya. Kayak kita nggak tahu gitu kan. Dari apa ya, nggak cuma pelecehan seksual, tapi segala hal tuh bisa dimanipulatifin oleh seseorang kan. Iya, Cuma karena kita banget. lebih khusus ke pelecehan seksual, jadi mungkin gimana ya? Mungkin manipulatif mereka tuh maksudnya tuh lebih ke menyalahkan korban karena hal yang terjadi gitu ya, Dokter. Manipulatif itu adalah salah satu sifat ya. Sebenarnya kata manipulatif sendiri sudah mengalami pelecehan. Tidak semua orang yang manipulatif itu jelek sebetulnya ya, tetapi orang yang menyalahgunakan kemampuan memanipulasi itu yang ya namanya saja sudah menyalahgunakan. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi pada pelaku pelecehan seksual. Dia memiliki kemampuan memanipulasi orang lain, tetapi dia menyalahgunakannya. Gitu. Penyalahgunaan gitu ya, Betul. Iya juga sih, banyak banget sih kayak gitu ya. Ya bahaya banget listener, jadi hati-hati ya listenernya. Bahaya Harus banget tahu tuh berarti. lingkungan kalian, harus mengetahui lingkungan orang-orang yang kita kenal, bahkan ya kita nggak tahu kan. Jadi harus hati-hati banget gitu. Saya tekankan lagi bahwa penyalahgunaan kemampuan memanipulasi. Aduh. Gitu ya. Itu yang perlu kita kenali. Kalau orang yang manipulatif aja, tapi dia menggunakan untuk hal yang baik, why not? Iya sih. Ya, Juga sih. memanipulasi orang supaya gaya hidupnya jadi lebih sehat, itu adalah hal yang bagus. Kan sama aja kayak ngedoktrin gitu ya. Betul, Ngedoktrin. tetapi kalau dia menyalahgunakan kemampuan memanipulasi, itu yang harus kita waspadai. Mungkin kayak di beberapa kayak di internet tuh ya, Dok ya, dan listener sekalian, kayak Tata tuh pernah baca, Dok, kayak misalnya kenapa dia bisa jadi korban pelecehan seksual itu karena bajunya tuh mungkin nggak tertutup atau gimana, malah pakaian atau busana yang disalahkan, Dok. Nah, itu sebenarnya juga manipulatif nggak sih, Dok, sebenarnya? Yang manipulatif kan berarti dia bisa menggiring opini juga kan ya. Ketika dia mencari satu norma sosial yang juga, manusia kan nggak sempurna ya, Dek. Iya. Tentu korban juga mungkin ada kekurangan. Nah, kalau dia berhasil menggiring opini untuk melihat kekurangan yang mungkin tidak relevan bahkan sebetulnya, itu kan akhirnya bisa jadi gaslighting tadi. Padahal sebetulnya kekurangan itu tidak relevan dengan kasus pelecehan, misalnya gitu. Ya, misalnya dia bilang ya ini karena pakaiannya begini, karena pakaiannya begitu gitu ya. Tetapi kan yang melihat siapa gitu. Ya, mungkin karena begini-begini, padahal pada hari itu apakah betul dia seperti itu? Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak relevan, tetapi karena dia punya kemampuan dalam hal memanipulasi, menggiring opini, itu malah jadi seolah-olah korbannya yang salah. Iya benar banget sih. Jadi kayak efek bumerang bagi korban juga gitu ya. Itu kayak serem banget sih kayak gitu. Jadi takut nih, Jadi takut juga jadi kayak. Sebenarnya kan kalau misalnya pintaran yang misalnya kayak berpakaian tuh kayak kebebasan berekspresi nggak Iya, sih? seharusnya. Iya, jadi orang-orang tuh bukan salah orang berpakaiannya, tapi salah orang yang mandang dia tuh gimana ya kan? Mungkin Ya, banyak cuman- persepsi sebenarnya buat hal Iya, tersebut. bener-bener. Nah, terus Betul. kalau misalnya Sedikit tentang pakaian tadi ya. Kalau kita lihat norma sosial, salah satu yang paling sering diatur adalah pakaian. benar sekali, Dok. Betul ya. Nah, jadi sekali lagi kita melihat norma sosial. Kebebasan dalam memilih berpakaian tadi juga akan tetap menjadi subjek yang harus tunduk pada norma sosial yang berlaku gitu. Ya, terserah kalau norma sosial membelakan silakan gitu. Oke deh. Nah dok, gimana sih cara proteksi diri kita dari gaslighting itu sendiri dok? Kalau Nah. tadi, iya. Iya, proteksi itu kalau bisa dilakukan jauh sebelum ada terjadi. kejadian gitu. Artinya kita berantisipasi sifatnya sama kayak orang melakukan asuransi lah ya. Dia kan nggak berekspek akan terjadi kecelakaan, Oh, iya, tetapi dia jaga-jaga. Orang bawa payung sebelum hujan. Iya, payung sebelum Itu kan hujan. maknanya Benar sebetulnya ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita membentuk komunitas yang suportif dari awal sebetulnya. Dari hal yang sederhana, dari pola komunikasi misalnya. Membiasakan kembali untuk bertutur kata yang sopan, lemah lembut gitu ya. Sesuai dengan karakter kita orang timur, sesuai dengan tuntunan dari agama kita masing-masing. Rasa-rasanya nggak ada deh yang nyuruh kita untuk berkata-kata kasar gitu. Oh, benar sekali. Benar banget. Iya. Betul. Jadi mulai dari situ kita jadi suportif sehingga orang yang pemalu pun berani ngomong. Karena dia tidak
dia tidak perlu mengkhawatirkan bahwa kira-kira saya ngomong didengerin nggak ya gitu. Tetapi kalau semua orang menyediakan telinganya, tentu dia akan merasa cukup yakin bahwa dia akan didengarkan. Bener banget Ya. sih. Nah, mulai dari support yang sifatnya Eksternal sosial gitu, banyak sosial. gitu ya, dan terhadap individunya juga kita mulai melatih untuk ngomong. Satu hal yang perlu dilatih nih dari dini adalah bagaimana keberanian kita untuk bicara sebetulnya. Ya, melatih anak-anak, melatih remaja, melatih siswa, mahasiswa untuk berbicara. Seperti saya bilang tadi, kalau memang dalam suatu lingkungan itu seseorang itu merasa tidak bisa ngomong tidak, itu hati-hati mungkin perlu. Oh iya bener banget sih, karena kan yang baik tuh belum tentu benar kan dok. Betul. Dan benar tuh udah pasti baik gitu kan. Jadi harusnya kita lebih speak up lagi gitu kepada para orang-orang yang belum bisa speak up gitu kan. Terutama untuk membicarakan hal yang benar dan, fakta mungkin. fakta Nah, gitu. harus berani tuh. Iya. Jadi dua arah tadi ya, yang sosial mendengarkan, yang individu speak up gitu. Kalau satunya gagal, khawatirnya ya kayak orang kalau ngulurkan tangan, kalau satu yang ngulurin, satunya nggak nyampe-nyampe nanti. Oh, iya, bener bener. banget Kalau dok. dua-duanya mengulurkan mudah dekat gitu. Mungkin itu juga nggak sih alasan kenapa mentalnya korban tuh karena gaslighting itu tuh jadi nggak stabil nggak ya dok? Karena nggak didengerin mungkin dari masyarakatnya sendiri. Ya, dikhawatirkan salah satu dari dua tangan tadi tidak terulur. Ya, mungkin masyarakat, mungkin individunya belum terbiasa dan semuanya tidak bisa kita menyalahkan satu pihak gitu. Bener banget tuh. Iya bener banget dok. Harus bener-bener ekstra hati-hati dan juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar juga sebenarnya. Bener banget. Terus nih dok, kadang tuh tapi tadi aku udah sempat singgung sedikit gitu ya tentang candaan dan candaan di antara kita Betul, gitu loh. betul. Gimana sih kita tuh tahu kalau seseorang gitu membedakan tuh mana bercanda, terus mana yang masih wajar ataupun udah nggak wajar gitu di dalam konteks pelecehan seksual itu. Oke. Balik sebenarnya kembali ke norma sosial. Sosial. Semua balik ke situ sebetulnya. Oh iya. Dan norma sosial itu ada yang sifatnya general gitu ya, semua mahasiswa ke Unsri gitu. Tapi ada yang sifatnya mungkin geng kita punya norma sendiri gitu, punya pola komunikasi sendiri. Ya kelompok ini punya komunikasi sendiri, kelompok ini punya caranya sendiri gitu. Dan itu tentu perlu dipahami bersama, sepakati bersama tanpa mendobrak norma yang berlaku secara umum tadi. Gitu. Tadi saya juga bilang ada keberanian untuk berbicara. Berarti termasuk di norma itu adalah bagaimana kita diizinkan untuk menyatakan saya nggak senang dengan candaan kamu dengan cara yang sopan dan santun. Gitu. Karena kadang-kadang ya kita tidak bisa langsung menyalahkan 100% saja gitu, bahwa yang bercanda tuh pasti salah. Enggak juga gitu. Bisa saja dia punya background yang berbeda, yang benar-benar berbeda gitu, mungkin berasal dari daerah yang berbeda, sehingga dia ketika sampai di daerah dia ngerasa sebenarnya biasa aja sih kayak gitu. Tapi ketika diomongin, sebenarnya kata-kata kamu tadi bikin saya nggak nyaman loh gitu, dia akan merevisi. Ya, itulah bentuk komunikasi yang bagus. Kita tidak mengharapkan komunikasi itu 100% selalu suportif terus ya, pasti akan naik turun gitu. Dan ketika turun itulah kesempatan untuk merevisi lagi dan mengembangkan kepribadian masing-masing. Gitu loh listener. Jadi tuh kita intinya tuh ya revisi aja kalau misalnya teman kamu ada yang canda dan ternyata kamu tuh gak kurang suka gitu tak. Jadi nggak apa-apa kita bilang gitu kalau misalnya aku kurang suka. Tapi kan, dengan cara yang baik, ya, sesuai yang norma baik. sosial juga. Sopan santun. Kalau tidak bisa ngomong secara langsung, kalau ragu cari teman dekat lain. Bener tuh, listeners. Atau bisa bilang tuh kita harus menghindarkan yang toksik gitu Waduh, di antara kita gitu kan. Itu banget sih. Yang sesuai sama norma sosial frekuensi yang berlaku kita. aja ya, Iya. sama frekuensi kita ya guys. Iya, Nah, bener banget. dok, Tata mau nanya nih dok, kan berarti yang kata dokter tadi kalau misalnya kita harus speak up kalau kita bilang tidak suka atau terganggu atau gimana, berarti itu tuh salah satu cara untuk menghadapi atau menghindari bercanda yang melewati batas ya dok? Betul. Ya, jadi kita bisa ngomong gitu, bagaimana perasaan kita. Itu yang kadang-kadang perlu kita evaluasi pola komunikasi kita. Sudahkah kita memfasilitasi ya pembahasan dari emosi? Sudahkah kita memfasilitasi orang menyampaikan, mengutarakan perasaannya? Bahwa dia tidak nyaman, bukan sekedar pikiran. Pikiran penting diucapkan juga, tapi perasaan juga.
Oh iya benar banget sih. Oke. Nah, kadang tuh ya kita juga kurang tahu ya. Kadang ada orang yang candain kita nih. Oh nggak tahu nih kalau misalnya dia tuh udah kayak candaan atau edukasi di sini ada edukasi juga kadang kan itu ya. Yang sudah mengarah ke pelecehan seksual gitu dok. Ini tuh kenapa sih dok? Kenapa orang-orang tuh belum tahu gitu? Banyak banget mahasiswa atau itu tuh yang belum tahu kalau itu dilecehkan. Itu tadi ya, kalau kamu ngomong konteksnya guru dan murid, mahasiswa dan dosen, orang tua dan anak gitu ya, superior ke inferior lah gitu. Ya, itu kan tentu ada moral tertentu di situ. Kita dididik untuk menghormati guru, menghormati superior kita, orang tua, guru, dosen, atasan, ya gitu ya, orang yang melatih kita. Kita ada moral tersebut yang ditanamkan di diri kita. Ya, karena itulah kalau pembelajaran yang sifatnya di kelas, artinya semua orang juga mendengarkan, kita bisa saling tanya, itu kira-kira oke nggak sih? Kok saya ngerasa kurang nyaman ya? Gitu ya. Kok saya kurang nyaman dengan omongan tadi gitu. Tanpa mendiskreditkan, kita tetap mengutamakan prasangka baik. Mungkin aja dia nggak sengaja ngomong. Kalau cuman sekali, mudah kita menganggap itu nggak sengaja gitu ya. Cuman sekali gitu. Tapi kalau misalnya udah ke 10, 20 kali, terus semuanya ngerasakan ketidaknyamanan yang sama, mungkin itu adalah tanda ya bahwa ada sesuatu di sini. Oh iya. Jadi Ya, kita nggak langsung ngomong pelecehan, ya mungkin benar, ada benar. sesuatu, mungkin pola komunikasinya memang benar nggak cocok dengan angkatan ini gitu. Iya. Pola komunikasinya yang terlalu berbeda, mungkin juga sudah mengarah ke sana. Mahasiswanya juga jangan salah paham Iya artinya. jangan salah apa kan, Ah. balik ke norma sosial ya kan, dan ke diri masing-masing ya kan. Iya, Apa kan iya. dalam konteks edukasi kadang kita nggak tahu sebenarnya, tapi ya kita jangan langsung wah ini pelecehan nih, jangan kayak gitu kan. Jangan Harus ambil langsung dari satu sisi. dari maksudnya sisi gitu. dari dia. Nah, nih dok, sebenarnya Tata kan pernah baca nih dok, kayaknya orang-orang yang sebenarnya suka mungkin mengakses situs yang terlarang gitu kan, melihat hal-hal seperti itu kan, itu tuh ada korelasi nggak sih dok sama pelecehan seksual, sama atau dia tuh jadi kemungkinan buat jadi pelaku di masa depannya gitu dok? Orang-orang yang saya bilang aja ya pornografi ya gitu. Oh iya. Orang-orang yang mengakses pornografi itu punya kecenderungan yang berbeda sebetulnya dengan pelaku pelecehan seksual. Ya, orang-orang yang mengakses pornografi itu lebih banyak orang-orang yang tidak berani berhadapan secara frontal. Artinya, kalau pelaku pelecehan seksual lebih berani kan ya secara frontal. Iya, benar. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa saja orang yang memang melakukan pelecehan seksual dia juga terlibat dengan aktivitas pornografik gitu. Nonton atau apa gitu ya. Tetapi orang yang terlibat dengan pornografi belum tentu pelaku pelecehan seksual sebetulnya. Betul, memang secara apa ya? Secara sekuler lah saya bilang ya, saya izin memakai kata itu. Secara sekuler itu sepertinya masih pro dan kontra. Ada yang bilang itu adalah cara menyalurkan yang aman daripada dia menjadi pelaku, lebih baik ke pornografi. Ada yang bilang kayak gitu, tetapi sekali lagi norma sosial kita apakah mengizinkan gitu. Oke deh, kalau dari pandangan Tata sendiri, kali listeners kayaknya lebih baik dijauhi deh hal seperti itu Dijauhi ya. deh. Bener banget. Banyak hal positif yang bisa kita Bener lakukan banget ya itu. kan. Kayak itu nih menjauhi kan. Oh. Nah, harus dong gitu. Oke, Oke, selanjutnya. kalau dampak buruk dari orang yang sering melihat pornografi itu sendiri sih itu apa sih dok? Dampak buruknya sebetulnya banyak ya dek ya. Kalau mau dibahas itu kan sekarang orang sudah berani ngomong perilaku menonton pornografi itu sebagai bentuk adiksi atau kecanduan ya. Secara definisi yang namanya adiksi atau kecanduan itu ada satu hal yang apa ya, red flag-nya lah gitu ya. Ketika seseorang jadi preoccupied namanya, jadi dia rasanya terpikir-pikir untuk melakukannya kembali. Kayak orang yang pakai narkoba terus dia teringat-ingat terkenang-kenang kapan ya bisa pakai lagi ya, mau cari lagi, mikirnya di situ-situ terus. Artinya dia kesempatan dia untuk memikirkan hal yang lain yang produktif jadi semakin sempit. Jadi orang-orang yang adiksi terhadap pornografi itu memiliki kesempatan yang relatif lebih sedikit. Ya saya bilang relatif lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktu untuk itu. Karena itulah definisi dari adiksi. Oh, idenya tuh dampaknya itu salah satu yang paling itu adiksinya itu dok ya. Betul. Adiktif ya, soalnya kan ya kalau dokter-dokter tadi jadi dia tuh punya kesempatan sedikit untuk memikirkan hal positif gitu ya. Relatif lebih sedikit. Lebih Jadi sedikit. karena dia harus mengalokasikan sekian waktunya, pemikirannya, fokusnya
untuk hal yang menjadi benda adiksi dalam hari ini pornografi. Iya benar banget sih dok. Jadi harus dihindari tuh listeners ya. Nggak boleh. Nggak boleh, Nggak say boleh. no. Say no Oke. tuh. Mungkin boleh nih ya, lanjut nih ya. Sebenarnya dok, ini kan kita dari tadi kan bahas pelaku nih, mungkin dari tadi kan pornografi sama orang yang benar-benar jadi pelaku pelecehan seksual nih. Nah sebenarnya dok, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang sebenarnya membuat sang pelaku tersebut melakukan perilaku tidak terpujinya itu dok? Apakah salah satunya dari pornografi tadi mungkin menjadi Salah faktor yang satu, kuat ya kan? gitu? Atau yang lain. Itu kompleks sebetulnya ya. Kita tadi sudah bahas tentang kemampuan manipulasi, bagaimana seseorang menyalahgunakan itu. Ya ketika seseorang memiliki kemampuan manipulasi, terus dia menggunakannya, dia merasakan ada power. Kadang-kadang addiction to power juga bisa ke arah situ ya. Tidak jarang abuse itu juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan soalnya. Ya, makanya dia sepertinya akan mendapatkan tambahan supply terhadap rasa bangga, rasa memiliki power, kekuasaan tadi. Juga kita akan melihat upbringingnya bagaimana dia diasuh dulunya, apakah dia menyaksikan aktivitas abuse misalnya, baik di rumah atau di tempat lain gitu. Apakah dia menyaksikan dan apakah dia justru tertarik dengan hal itu, dia lebih beridentifikasi ke korban atau pelaku. Banyak sebetulnya. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini gara-gara ini. Enggak. Setiap orang mungkin beda-beda sebetulnya. Ya, termasuk kecenderungan ke arah pornografi tadi. Ya, kalaupun misalnya kita melihat ada orang yang cenderung melakukan aktivitas pornografi atau punya riwayat masa lalu begini, ternyata dia orang yang memang punya kemampuan manipulasi, kita nggak bisa langsung ngomong ini calon. Nggak bisa kita ngomong ini calon pelaku, nggak bisa. Karena yang namanya perilaku, walaupun bisa diprediksi, tapi kita nggak memberi judgement terhadap yang belum terjadi kan? Bener banget. Aduh, itu membuka wawasan baru sih bagi Tata. Iya, jadi nggak bisa langsung ngejudge gitu. Iya, karena ngejudge langsung, oh ini dia suka pornografi, mungkin dia bakal jadi ini nih, jadi faktor besar. Ternyata salah besar, itu nggak lebih bisa. complicated ternyata. Ya, waspada boleh. Makanya ada teman, ada lingkungan yang suportif, tapi kita nggak menjudge langsung gitu. Kita nggak melompat ke kesimpulan, jumping to conclusion. Jadi kita juga harus pertimbangan dulu sebelum memutuskan apa yang kita pikirkan gitu dok. Ya. Benar banget dok. Nah dok, mungkin lebih ke penyebab gak sih? Kepo gak sih kok bisa, apa karena dia nggak bisa menyalurkan hal tersebut terus tiba-tiba membuncah gitu? Iya, bisa dia banget. jadi melakukan pelecehan seksual, ini nggak sih dok? Bisa iya, bisa enggak. Sekali lagi kan multifaktorial tadi ya. Kadang-kadang pelaku pelecehan itu adalah orang menikah loh. Yang memiliki kehidupan rumah tangga gitu ya, yang memiliki anak, artinya seksualnya aktif di dalam rumah tangga tersebut gitu. Kadang-kadang ketemu yang kayak gitu, kadang-kadang enggak juga. Jadi sekali lagi faktor yang banyak gitu. Menyebabkan dia seperti itu ya dok ya? Iya, ke arah situnya. Oke dok, dan di kalangan dunia pelecehan seksual ini, di pembahasan gitu ya bahasanya, pembahasan pelecehan seksual itu ada kata-kata power abuse gitu. Nah, gimana sih dan kenapa itu bisa terjadi power abuse ini di lingkungan pelecehan seksual ini atau di pembahasan pelecehan seksual ini tuh gimana gitu? Iya, salah satu instingnya manusia itu ya, kalau kita mendapatkan sesuatu dan kita puas dengan sesuatu, kita pengen lagi. Nagih ya. Kalau kita makan sesuatu yang enak, rasanya pengen balik lagi ke restoran itu kan ya. Nah, itu hal yang sama yang kita alami ketika berhadapan dengan aspek-aspek yang kita rangkum dalam kata-kata narcissistic supply, termasuk power dalam hal ini. Ya, kewenangan, pujian, pujaan, penghargaan gitu. Ada orang yang craving ke arah sana. Ada orang yang memiliki power dan dia juga craving terhadap power. Ketika dia pengen dapat power yang lebih, dia bisa salah langkah dengan melakukan abuse terhadap power tadi. Tadi di depan saya sudah bilang bahwa seorang pelaku itu pinter ngincer korban. Orang yang di bawah power dia tentu adalah orang yang submisif jadinya kan. Itu mengapa seolah-olah orang yang memiliki power dan cenderung melakukan power abuse seolah-olah lebih mudah melakukan pelecehan seksual atau pelecehan dalam artian luas lah bisa dikatakan. Oh gitu, Tata. Jadi memang ini banget ya, kalau
orang yang udah melakukan itu tuh katanya saya itu ya gitu dia. Kecanduan mungkin. Kecanduan, adiktif gitu Iya, kira-kira itu tuh dia. apa ya, kayak penyalahgunaan kekuasaan gitu. Nah gitu Dia sekitar kayak gitulah. Mm-mm. Jadi memang harus dihindari ya hal-hal negatif kayak gitu kan. Kan kamu bilang nih harus dihindari. Ya. Tapi sebagai korban nih mungkin Dok, gimana sih cara mencegah power abuse itu sendiri nih biar bisa dihindari? Iya, namanya udah abuse ya, berarti penyalahgunaan. Artinya kita cari sebenarnya penggunaan yang benar dari power itu apa sih gitu. Kalau ada undang-undang, kalau ada aturan, itu yang dipakai. Ya, walaupun kadang-kadang si sang korban ini gemeteran mau ngomong itu, itulah gunanya teman-teman. Ya, yang mensupport dia, ini salah loh, ini aturannya gini loh, harusnya begini loh gitu. Jadi dia berani untuk ngomong sebetulnya ya. Jadi si sang korban pun diajak untuk menenangkan perasaan dan berpikir jernih lagi untuk melihat sebenarnya apa gitu. Ya, yang dikhawatirkan si korban malah menyalahkan diri. Kok saya nggak ngomong, kok saya nggak teriak, itu yang kadang-kadang dijadiin omongan orang ya. Kok kamu nggak teriak sih? Kalau nggak mau ya ngomong dong gitu. Nah sekali lagi saya tadi di awal juga udah sempat bilang kenyamanan untuk ngomong tidak itu terjamin belum? Belum kayak. Belum juga. Mungkin belum ya. Tergantung. Dikhawatirkan belum. At Juga least kan. untuk orang-orang tertentu. Artinya Ya, benar. artinya kenyamanan itu belum merangkul semua orang. Sedangkan itu balik lagi ke lingkungan juga Dok ya, bisa faktor lingkungan dan Faktor lingkungan. iya benar banget. Oke deh. Oke, nah Dok, di pembahasan pelecehan seksual sendiri itu Dok, ada namanya itu blackmail Dok. Blackmail. Nah, kalau pendapat dokter tuh apa sih itu blackmail? Mungkin kalian sendiri belum tahu itu blackmail itu apa. Blackmail tuh ini ya, ketika seseorang mengirimkan pesan-pesan kayak gitu ya, Ya, bisa yang anonim sifatnya betul. Ancaman gitu kan. Ancaman-ancaman seperti itu. Mungkin boleh diceritakan nggak apa yang pernah terdengar oleh adik sekalian? Aduh, kalau aku sendiri kan aku pernah kayak buka Twitter gitu deh kayak, terus aku baca-baca kayak, wah ada kasus ini nih, dia kayak diancem gitu, nanti mohon maaf ya kayak fotonya disebarin atau nomornya, kan itu salah satu blackmail kan kayak. Nah itu gimana sih Dok? Itu kan serem banget gitu kalau nggak tahu tiba-tiba kayak foto-foto disebarin atau nomorku disebarin. Wah. Oke, dalam hal ini berarti sudah terjadi sesuatu yang unfortunate. Artinya sudah ada foto, sudah ada video, sudah ada apa-apalah gitu yang bisa disebarkan. Dan disitulah kita mulai belajar untuk percaya sama pihak yang berwenang. Itu sudah masalah hukum. Kalau sudah seperti itu, masalah hukum berarti bisa diselesaikan secara formal. Nah, yang memang perlu kita timbang masak-masak, apakah itu akan dipublikasi? Nah, itu tentu Pak Hakim yang ditunjuk akan memiliki kebijaksanaan untuk para investigatornya gitu ya. Tentu memiliki kebijaksanaannya untuk mencari strategi yang paling aman untuk semua orang gitu. Bener banget sih. Oh jadi itu guys, blackmail itu bisa dibawa kerana hukum ya Dok ya. Jangan Bisa takut banget. Jangan takut buat kerana kerana hukum. Soalnya ini memang udah melewati privasi nggak sih Itu kalau misalnya merugikan kayak gitu? kita banget gitu. Oh iya bener banget sih. Sebenarnya, nah kan udah bahas nih tentang blackmail tadi ya Dok, pendapat dokter mengenai blackmail. Nah sebenarnya bagaimana sih sebenarnya blackmail itu bisa terjadi di lingkup pelecehan seksual ini Dok? Ya, kembali ke abuse tadi sebetulnya itu salah satu bentuk object of manipulation. Ketika seseorang memiliki rahasia gitu ya, saya memegang kuncinya gitu ya, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang orang lain jadi seolah-olah terikat gitu. Jadi ada hook, ada ikatan, ada kaitan yang tidak bisa dilepaskan. Nah itu yang bisa disalahgunakan. Ketika itu jatuh ke orang dengan kepribadian yang manipulatif dan cenderung menyalahgunakan kemampuan tersebut, nah itu akan menjadi object of manipulation. Supaya apa? Supaya itu bisa tertutupi, supaya itu bisa apa? Supaya dia bisa apa? Intinya supaya si subjek atau korban itu tetap bisa di bawah kendalinya. Harus bijak berarti ya. Oke. Terus kalau di dalam itu sendiri tuh ada namanya revenge porn. Apa tuh coba? Apa itu? Ada revenge porn apa tuh ya? Aku udah nggak tahu nih, makanya kita tanya dokter ya. Kita tanya dokter apa sih revenge porn itu? Revenge porn itu apa sih Dok? Saya sendiri baru dengar terus. Kadang-kadang the truth itu tuh munculnya belakangan ya.
Nah, jangan sampai kita udah membuat judgement sebelum kenyataan itu sampai ke kita dan kita menyesal.